Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalan mungkin ada yang baru kenal saya ataupun nggak pernah saya ajar, tapi seharusnya sih sudah pernah saya ajar di mata kuliah. Setidaknya object oriented program itu pernah satu kali saya ngajar kelas malam, mungkin yang lainnya belum pernah ngajar kelas malam. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan. Saya akan menjadi dosen pengampu teman-teman semuanya pada mata kuliah Deep Learning. Mata kuliah pilihan pada teknik informatika pada semester 6 ini ataupun semester-semester yang lain, ini adalah mata kuliah pilihan di semester genap. Mata kuliah konsentrasi pada kecerdasan buatan. Jadi teman-teman yang mungkin ambil konsentrasi kecerdasan buatan atau mungkin juga yang mengambil konsentrasi bukan kecerdasan buatan tetapi mengambil mata kuliah ini juga diperkenankan. Jadi ataupun ada nanti dosen atau kampus-kampus yang lain, prodi yang lain mengambil mata kuliah di learning ini karena dibuka sebagai mata kuliah MPKM juga nanti akan diperkenankan. Oke, jadi dalam satu semester nanti kita akan bertemu membahas tentang mata kuliah deep learning yang nanti isinya akan macam-macam sebetulnya. uh, cuma uh, apa ya, kalau saya boleh bilang itu mata kuliah ini mata kuliah yang full coding, full implementasi. Jadi saya akan sedikit tentang konsep, kemudian lebih banyak ke coding. Harapannya adalah dari mata kuliah ini nanti akan keluar skripsi teman-teman semuanya. Karena anggapan normalnya itu mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah konsentrasi dari kecerdasan buatan, maka teman-teman yang mengambil kecerdasan buatan nanti diharapkan keluar dari kelas ini itu punya beberapa project yang bisa dijadikan di kecerdasan buatan. Skripsi ataupun proposal. Tapi itu tergantung dengan dosen pembimbing ya semuanya ya. Jadi tapi harapan saya tentunya keluar sini sudah punya pegangan, sudah punya beberapa project. Nah, maka untuk memulai project-project itu kita perlu beberapa hal. Kita perlu beberapa apa ya? Kalau saya bilang perlu beberapa requirement. Oke, saya langsung aja untuk menampilkan. Oke, teman-teman harusnya masih ada di layar ini ya. Oke. Sorry kebalik. Nah, ini. Jadi mata kuliah ini slide dari tahun kemarin. Jadi pertemuan pertama saya tidak perlu merubah apapun karena ini hanya perkenalan dan saya rasa ini penting untuk teman-teman kenali atau pelajari awal-awal ya, kita masih perkenalan. Jadi sudah tahu semuanya, nama saya Muhammad Kurniawan. Jadi apa yang nanti kita akan pelajari itu adalah ini. Ada introduction dari deep learning, artificial neural network atau machine learning, karena tidak ada mata kuliah yang basisnya adalah machine learning. Mungkin ada ini ya. Apa itu? Data mining. Ada artificial intelligence atau teori graph. Tapi tidak ada yang membahas khusus tentang metode artificial neural network yang nanti akan digunakan, algoritma ini akan digunakan sebagai deep learning. Nah, jadi kita perlu mempelajari basicnya dari artificial neural network dulu sebelum masuk ke deep learning. Nah, untuk deep learning benernya banyak sekali teman-teman, tapi saya pikir nggak akan cukup kalau model perkuliahannya kita nanti demo program project, maka nggak akan nutut. Jadi sementara yang akan saya pelajari, yang nanti kita akan pelajari bersama-sama adalah convolution neural network, kemudian recurrent neural network. Saya pikir dua ini adalah basic dari algoritma yang lain. Jadi nanti bisa dikembangkan ke YOLO, You Only Looks One, atau FRCNN, Fast Recurrent CNN, ataupun Region CNN. Itu perkembangannya dari sini, itu nanti
dasarnya dulu lah, dasarnya dulu. Kemudian recurrent neural network yang nanti sebagai basic dari transformer ini. Transformer itu apa? Itu mungkin nanti ya. Eh, Recurrent neural network itu sebagai basic nanti juga dari algoritma yang sering sekali kita pakai, yaitu long short term memory atau LSTM. Ada juga nanti GRU, GRU tulisannya. Itu nanti sebagai di sini. Jadi yang kita pelajari kira-kira hanya segini, tapi ini sangat banyak nanti. Kenapa ini perlu dipelajari? Saya nggak kepingin nanti ketika teman-teman skripsi, nanti misalkan lagi populer sekarang adalah convolution neural network di kalangan teman-teman kecerdasan buatan ataupun recurrent neural network, tapi nanti nggak tahu basicnya. Jadi sering sekali, walaupun anak bimbingan saya kemarin, anak bimbingan saya tapi ikut MBKM ya teman-teman, karena ikut MBKM yang dipelajari itu terlalu teknis, terlalu implementasi pada codingnya, jadi sehingga lupa konsep awalnya. Jadi lupa konsep awal pada convolution neural network ataupun artificial neural network, yaitu yang nggak saya kepinginin di kelas ini. Jadi sedikit tentang basicnya, kemudian kita langsung implementasi ke code-nya. Karena saya pingin fokus pada kuliah ini adalah keluarnya produk-produk teman-teman. Ada banyak produk nanti harusnya. Kemarin aja 1 2 3 4 minimal 5 kalau nggak salah, 5 produk dari mata kuliah ini atau 5 program lah. Sebelumnya juga, tahun sebelumnya itu saya adakan lomba tentang convolution neural network. Kalau kemarin lombanya tentang recurrent neural network. Jadi itu karena di kelas offline, jadi saya gampang ketemu. Kelas online seperti kayak sekarang ini saya pikir akan susah. Jadi fokus utamanya adalah pembuatan sebuah produk yang nanti saya assessment, saya asis ini berarti saya pandu. Nah, jadi banyak sekali kursus-kursus di luar tentang ini, banyak sekali. Jadi seharusnya mata kuliah ini mata kuliah yang saya akan bikin modelnya coaching. Berarti teman-teman nanti akan dapat sedikit materi, dapat arahan dari saya, tapi teknisnya teman-teman bikin. Sudah saya pikir sudah terlalu banyak konsep, bukan konsep, sudah terlalu banyak sumber-sumber di luar, apalagi sumber dari ChatGPT yang betul itu ya. Kenapa betul? Karena kalau kita coding itu akan sama hasilnya. Kalau kita coding manual dengan ChatGPT itu akan sama. Jadi saya bilang kemungkinan besar akan sesuai. Tergantung kita bagaimana mengarahkan, mendrive chatbot kita. Oke. Jadi ini intinya ini kita akan belajar ini sama ini. Kita akan tahu perbedaannya nanti, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini. Jadi ini adalah keseluruhan materi kita. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Ini yang kenapa saya ingin menekankan pada minggu pertama, pada hari pertama kita. Saya pikir Excel akan penting, notebook ini dalam arti buku catatan kalau memang dibutuhkan. Bahasa yang saya pakai Python. Saya tidak menggunakan bahasa programming language yang lain karena menurut saya bahasa yang lain itu kurang support dalam tools. Jadi tools yang paling menarik bagi teman-teman kecerdasan buatan sekarang adalah Python. Karena semua orang bisa mendevelop library-nya mereka masing-masing. Jadi akan sangat memudahkan kita dalam membangun, sekali lagi ya, sangat memudahkan kita dalam membangun sebuah produk kecerdasan buatan. Nah, yang jadi permasalahannya nanti adalah bagaimana konsep di belakang itu yang akan jarang dipelajari. Oke, tapi fokus utama
kita adalah pembuatan produk, jadi it's okay. Kemudian IDE yang saya pakai, Integrated Development Environment, saya pakai PyCharm karena sudah terbiasa sekali sama pakai PyCharm. Google Colabs ini juga boleh dipakai. Jupyter Notebook yang mungkin masih awal-awal, ini dua ini buat awal-awal oke, sangat oke. Kemudian Spider ini yang jarang sekali ada, atau boleh menggunakan Visual Studio Code. Itu juga sudah lumrah dipakai. Itu juga sudah sangat sangat oke Visual Studio Code. Nah, jadi karena saya orangnya malas ribet ya, saya nggak mau ribet, jadi saya selalu pakai PyCharm. Saya nggak tahu ada nggak sekarang apa namanya yang versi community-nya. Mudah-mudahan ada. Kalau ada nanti teman-teman bisa pakai. Jadi nggak terlalu beda dengan apa yang saya pakai. Jadi intinya apa? Ini akan bekerja secara mandiri. Mandiri itu di laptop kita masing-masing secara offline. Google Colabs itu bisa pakai dua pendekatan, offline ataupun online. Online berarti pakai servernya Google, entah GPU entah CPU. Jupyter Notebook sama Spider itu bekerja secara offline. Cuma dua ini bekerjanya dalam tampilan website, dalam browser. Kalau ini seperti yang biasanya, seperti Visual Studio Code, dua-duanya ini. Oke, jadi kalau teman-teman terbiasa dengan MATLAB, kemarin mungkin ada mata kuliah pengolahan citra digital ya, Spider akan sangat mirip dengan MATLAB. Nah, kalau PyCharm ini sangat mirip dengan VS Code. Jadi yang paling banyak digunakan PyCharm, Visual Studio Code dengan Google Colabs. Jupyter welcome, oke. Spider yang mungkin kurang. Nah, karena tadi saya ngomong ya beberapa library digunakan. Library yang sangat penting pada deep learning ini ada dua saya pikir, TensorFlow dari punyanya Keras atau PyTorch. Jadi nanti entah yang mana yang saya pakai, tapi nanti disiapkan dua library ini. Nah, jadi mungkin nanti tutorial untuk install Python itu akan ada banyak ya. Tapi yang saya gunakan sekarang, habis ini saya praktekkan ya. Saya akan pakai beberapa program tambahan. Jika teman-teman pakai ini nggak apa-apa, tapi saya tidak menggunakan ini untuk di kelas ini karena susah nanti. Tapi oke lah kalau misalkan sudah terbiasa dengan sisap, bolehlah pakai. Saya juga pernah pakai. Cuma akan nantinya akhirnya teman-teman akan develop secara manual. Tapi kalau sudah masuk deep learning, sudah masuk awal-awal nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk deep learning saya tidak akan sangat menyarankan pakai sisap. Kenapa? Karena kita harus membangun environment-nya sendiri, komplit. Jadi kita akan kehabisan waktu untuk develop. Nah, jadi waktunya habis untuk develop, malah ke implementasinya nanti malah akan kurang. Itu yang saya khawatirkan. Yang sama ini ya semuanya ya. Jadi kalau yang di sini itu sudah ada programnya, kita tinggal pakai aja, tinggal bongkar pasang aja. Jadi kenapa itu alasan yang saya pakai, kenapa pakai Python. Oke, skill required yang digunakan basic math, basic aja. Saya juga nggak pinter-pinter amat masalah math, cuma basicnya aja. Itu pun juga nanti akan sangat terbantu dengan tools kita. Kemudian structure programming, functional programming, object oriented programming is welcome. Welcome benernya, salah. Jadi sangat bisa teman-teman nanti mau pakai structure boleh, mau pakai functional boleh, mau pakai object oriented programming boleh. Karena sekali lagi fokus kita adalah bikin produk. Jadi apapun yang kalian approach, programming apapun yang kalian approach, nggak ada masalah. Data structure, ini wajib. Struktur data wajib. Kenapa? Karena kita harus tahu struktur data apa yang kita pakai. Python kenalnya list, nggak kenal array. Array-nya nanti kita pakai bantuan yaitu NumPy. Kita akan pakai bantuan NumPy untuk array-nya. Nah, jadi sedikit-sedikit lah harus tahu. Walaupun nanti kita akan sangat terbantu dengan NumPy ataupun listnya pada Python.
Kalau sebelumnya teman-teman belum pernah kenal Python, jadi harus sudah mulai geser bahasa pemrograman kita ke Python. Apalagi teman-teman yang fokusnya ke kecerdasan buatan. Saya pikir semuanya akan pakai Python. Walaupun nanti Anda pakai website untuk tampilannya, tapi tetap backendnya akan tetap pakai Python saya rasa. Oke, ini mata kuliah prasyarat ya harusnya. Ada data mining, ada artificial intelligence. Ini harusnya sudah teman-teman dapat karena mata kuliah wajib. Walaupun nanti kemarin nggak paham Pak, atau kemarin pahamnya sedikit, nggak ada masalah. Tapi setidaknya tahu apa itu artificial intelligence. Yang nanti saya akan ulang-ulang sedikit di sini. Kita ada assignment UTS, assignment sama UAS. Ini yang nanti kita akan melakukan pendekatan. Jadi minimal ya ada 4 program. Minimal ada 4 program. Jadi yang dikumpulkan mungkin ya ada hitungan manual, tapi yang pasti ada 4 program. Jadi sudah mulai ini ngoding-ngoding lah. Individu sama grup yang gitu nanti kita akan sampaikan di WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Tapi saya pikir kalau kelas malam nggak mungkin deh kalian grup, nggak mungkin teman-teman itu berkelompok. Saya pikir akan sangat masuk akal kalau kita pakai individu. Oke, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Kita lanjutkan pada sesi kedua, yaitu di mata pengenalan deep learning, history dari deep learning, supaya nanti teman-teman sadar tentang atau notice tentang seperti apa deep learning itu sebelumnya. Jadi biar tahu kenapa saya mengajarkan basicnya dulu sebelum masuk ke deep learning. History itu saya pikir cukup penting teman-teman. Oke, seperti yang saya tadi janjikan tadi ya, ini adalah PyCharm. Ini materi yang saya siapkan, nanti akan saya sampaikan. Jadi ini adalah tampilannya PyCharm. Jadi apa yang saya install untuk bisa Hello World pada Python sebelum Panda. Oh, bukan Anaconda. Kok nggak ada? Saya pikir saya akan install Anaconda ya. Jadi teman-teman di sini ya. Jadi bentar, aplikasi ini di mana? Nah, di sini. Loh, kok nggak ada? Oke, berarti saya nggak ingin. Nah, ini Anaconda. Jadi teman-teman semuanya, jadi saya pakai third party untuk install Python. Saya menggunakan Anaconda. Sorry, ini kelihatan nggak ya? Sorry, saya kecilin dulu. Nah, harusnya muncul di sini. Yep. Ini adalah Anaconda yang nanti teman-teman install, bla 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 bla, diinstal next. Kemudian kita akan langsung dapat Jupyter Notebook, Jupyter Lab atau sama Spider. Kemudian untuk PyCharm profesional kita bisa install di luar itu, atau bisa diinstal juga di sini. Ini juga bisa pakai VS Code. Cuma karena biar nggak mencar-mencar ya, jadi VS Code saya pakai Golang, ini saya pakai Python, ini pakai C++. Ini pun mungkin saya install ya, nggak penting, bisa pakai VS Code. Tapi saya selalu terbiasa pakai PyCharm. Nanti saya akan developnya pakai PyCharm. Jadi ini yang nanti kita akan pakai. Jadi sama persis dengan Visual Studio Code. Di sini ada folder untuk project-project kita. Di sini juga ada welcome GitHub, Copilot juga sudah ready. Kalau teman-teman punya GitHub, student bisa dipakai. Ini strukturnya jadi nggak terlalu penting lah, ini hampir sama ya, kita bisa running langsung di sini, nggak perlu pakai terminal. Saya pikir kalau pakai Visual Code nanti juga kalian bisa pakai terminal.
Kemudian beberapa catatan yang lain, kalau Spider gimana? Nah, ini aja ya, mungkin yang sering dipakai adalah Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook kita bisa langsung buka ini tanpa kelamaan ya. Kita bisa langsung install di sini. Nih. Kita bisa pakai Jupyter Notebook, bentuknya seperti ini. Ya pakai ini aja. Sorry, nggak pernah saya buka ini. Select kernel. Nih, ini Jupyter Notebook. Jadi setelah install Anaconda lumayan besar ya. Sorry. Oke. Bisa di ALT, kalau di Windows ALT enter, runningnya saya pakai MacBook jadi harus komen enter, terbiasa pakai Windows saya. Jadi di sini bisa di running per cell, ini hampir mirip dengan kita kalau pakai Google Colapse. Jadi kalau pakai Google Colapse kita ketik aja Google Colapse. Di Google ya, kita ketik Google Colapse, akhirnya Colapse ke Google muncul. Kalau ini nggak perlu install, ini kan di server ya, di server, jadi kita nggak perlu instalasi apapun. Nanti kita tinggal new notebook atau open Colapse ataupun yang lainnya, jadi sudah langsung terinstall. Ini contoh project yang saya bikin, belum selesai, saya bikin LLM. Mana. Sorry, nah. Jadi ini saya nggak install Python apapun, kita langsung bisa pakai. Jadi ini akan sangat fleksibel bagi teman-teman yang belum install Python, ataupun yang tidak berniat install Python, ataupun yang nantinya kekurangan apa ini ya? Kekurangan device. Kalau device-nya nggak memenuhi. Kalau device-nya kurang support, kita bisa pakai Google Colapse. Jadi kita bekerja dengan servernya Google. Ini kita bisa pilih CPU atau GPU, tapi ya terbatas pastinya. Saya juga punya rencana beli CPU-nya di Google. Jadi kalau pakai Google Colapse, kita tinggal masuk ke Google Colapse, masuk new, sign in dan lain-lainnya, kita langsung bisa pakai. Kalau pakai PyCharm kita harus install, kita mau pakai Visual Studio Code, kita harus install Python di dalamnya. Ini masih pelajaran awal. Ini kita pakai instalasi. Kalau mau yang sangat praktis, kita pakai ini Google Colapse. Jadi minggu pertama seharusnya sudah nyoba masalah Hello World. Jadi harus bisa Hello World. Kemudian kalau mau pakai offline, requirement-nya apa, Pak? Jadi requirement yang paling utama komputer yang cukup oke lah ya, teman-teman. Oke. Sorry, saya stop bentar. Oke, saya pikir itu. Jadi sekarang tugas utama kalian adalah mendemokan ke saya. Anda bisa Hello World di Python, apapun terserahnya, mau pakai Google Colapse, mau pakai VS Code, atau mau pakai PyCharm boleh. Jadi yang penting Hello World dulu. Nanti habis itu saya akan jadi assignment minggu pertama. Jadi assignment minggu pertama adalah kalian bikin Hello World, gampang ya, di Python. Oke, cukup itu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kita ketemu di video yang lain. Bye.